Ya, sesaat lagi kita akan menyaksikan striker Oxford United Ole Romeni ini akan menjadi warga negara Indonesia melewati sumpah yang akan digelar di London, Inggris. Dengan bergabungnya Ole Romeni menjadi warga negara Indonesia dan bergabung ke timnas Indonesia, tentu akan memberikan warna baru begitu. Terutama akan ada ajang yang sebentar lagi akan kita hadapi, kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah dengan bergabungnya Ole Romeni menjadi timnas Indonesia akan memberikan dampak signifikan terhadap performa timnas Indonesia? Itu yang akan kita bahas malam hari ini pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber. Saya mau sapa satu persatu. Ini ada di sebelah kanan saya ada Bung Opan Lamara selaku pengamat bola. Ya. Selamat malam Bung Opan. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di sebelah Bung Opan ini juga saya undang legend timnas Indonesia. Ada Bung Peri Sandria, mantan pemain timnas Indonesia. Selamat malam, Bung Peri. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ada satu narasumber lagi yang kita nantikan ya, yakni manajer timnas Indonesia, Pak Sumarji. Tapi mungkin kita awali terlebih dahulu. Saya mau ke Bung Opan ya. Bung Opan, ini kan beberapa waktu lagi ya kita akan melihat Ole ini akan menjadi bagian dari timnas Indonesia. Setelah bergabung begitu, ekspektasinya apa terhadap Ole? Ya. Begini, kita tahu bahwa dari 6 laga yang telah kita lakukan di grup C ini, yang telah kita lalui, jujur harus kita akui bahwa salah satu sisi yang masih lumayan lemah, masih agak lemah untuk bisa lebih berkompetisi, terutama menyaingi Australia dan juga Arab Saudi menuju ke Piala Dunia 2026 nanti dari grup C ini adalah sisi lini depan, atau posisi striker. Nah, tentunya keberadaan Ole menjadi memang Ole ini salah satu incaran dari PSSI sudah sejak lama sebetulnya untuk bisa memperkuat dari beberapa nama ya. Ole salah satunya yang diincar oleh PSSI untuk bisa memperkuat timnas senior ini karena sisi lemah tadi itu. Nah, kita berharap agar Ole yang sangat mumpuni dari sisi pengalaman, kemudian usia juga masih sangat muda 24 tahun. Ole ini bukan kacang-kacang loh. Kenapa menjadi bidikan PSSI? Satu, dia memang berdarah Indonesia. Yang kedua, Ole ini pernah menjadi pemain timnas Belanda di beberapa usia ya, tingkatan usia di timnas junior Belanda, usia 15, 16, 17, bahkan 19. Artinya bahwa seseorang yang terpilih untuk memperkuat timnas Belanda, walaupun itu junior, bukan pemain kacang-kacang, pemain pilihan tentunya. Nah, ini salah satu yang kita harapkan bisa memberikan kekuatan. Yang kedua, Ole juga saat ini bermain di salah satu klub sekte atau kelas 2 di Inggris yang sangat dikenal, Oxford United. Sebelumnya bahkan bermain di Eredivisie bersama Utrecht ya. Artinya dengan pengalaman-pengalaman itu, dengan kualitas itu, dengan usia masih muda, sekali lagi Ole digadang-gadang akan menjadi striker andalan di timnas senior Indonesia. Itu kan digadang-gadang ya. Tapi kalau kita melihat begitu ya, seberapa besar potensi dari Ole ini untuk bisa memberikan kekuatan baru begitu, kontribusi terhadap timnas Indonesia. Saat ini kita memiliki Rafael Struijk ya, yang naturalisasi untuk mengisi lini depan. Kemudian ada Ragnar Oratmangun. 6 laga yang kita lakukan di grup C. 2 pemain ini saja sudah memberi warna yang berbeda ke timnas senior Indonesia. Besar sekali pengaruh mereka membuat posisi Indonesia saat ini bertengger di posisi ketiga bahkan di atas Arab Saudi. Artinya dengan kualitas 2 ini saja kita sudah lumayan, apalagi nanti secara logika ya, apalagi nanti jika ada Ole Romeni menambah kekuatan itu di depan, tentu akan jauh menjadi lebih mumpuni. Lebih berwarna begitu ya? Bukan cuma lebih berwarna, tapi lebih berkualitas, lebih tajam, lebih menjanjikan dan memberi harapan kepada kita. Bung Peri, sebetulnya apa sih yang dibutuhkan begitu oleh timnas Indonesia khususnya di bagian sektor penyerang begitu? Ya, selama ini yang saya lihat selama ditangani oleh Coach Sintayong, ya banyak kan dia pilih pemain-pemain bertahan dan pemain di gelandang. Saya sudah wanti-wanti. Kelemahan di timnas kita adalah di pemain depan ya. Karena selama ini yang bisa mencetak gol di timnas kita adalah pemain belakang dan pemain tengah. Dan untuk pemain depan sangat sedikit kali ya untuk buat golnya. Nah, dengan adanya warna baru datangnya Ole Romeni, ditambah lagi dengan mungkin ada 2 lagi ya yang akan dinaturalisasi, ini akan membuat kekuatan di lini depan. Ini saya rasa untuk persaingan di kualifikasi ini sangat seru, apalagi nanti
bisa saja lawan Australia nanti sudah nggak ada main bertahan lagi. Saya rasa ini udah harus bermain menyerang karena adanya Ole. Apalagi adanya Ole yang diduetkan nanti dengan Marcelino. Ini akan mempertajam lini depan. Ya, saya rasa itu. Oke. Dengan kemampuan dan juga potensi yang dimiliki Ole. Tapi kan pertandingan ini sudah sangat dekat begitu bulan Maret, tanggal sekitar 20 Maret 2025. Apakah cukup begitu dengan waktu yang singkat, kemudian bergabung, bisa beradaptasi dengan para pemain? Saya rasa kalau buat Ole sebagai pemain profesional, saya rasa untuk beradaptasi, saya rasa ini tidak akan lama. Sebagian banyak dari pemain profesional itu yang beradaptasi itu hanya sebentar. Mungkin dari latihan sudah terbaca gitu. Cuma yang kita takutin chemistry ini yang belum bisa ketemu nanti. Kalau chemistry ini kan agak lama di dalam tim ya. Ya mudah-mudahan aja nanti duet dengan Marcelino di depan, ditambah lagi nanti mungkin juga ada 3 bisa jadi pemain depan orang Mangun ya. Saya rasa ini lebih berbahaya karena saya tahu Culford ini kan pemain menyerang, otomatis dia bermain akan terbuka nanti dalam bermain dengan melawan Australia, Bung ya. Iya betul. Selama ini kan kita lawan Australia kemarin kita hanya banyak bermain bertahan gitu, mengandalkan kita counter attack gitu. Tapi counter attack-nya itu tidak sempurna gitu. Ya mudah-mudahan untuk tanggal 20 nanti kita bisa bermain terbuka karena waktu kita lawan Australia di GBK mengajak tim Australia itu bermain terbuka ya Bung ya. Iya betul. Tapi Indonesia tidak terpancing. Tapi mungkin tanggal 20 besok ini sangat seru saya rasa ya. Dengan adanya Ole nanti di lini depan. Sangat seru ya. Sangat seru sekali. Kalau melihat gaya bermainnya Ole begitu, apakah bisa blend begitu ya dengan para pemain timnas? Saya rasa untuk permainan dari Ole sendiri saya lihat hanya sepintas ya. Di samping itu dia juga sepertinya gaya seperti gaya Brazil ya. Gaya gitu Brazil. Saya rasa ini akan bisa dilihatnya bisa lebih bertambah seru lagi dalam permainan ini gitu. Iya. Oke. Jika kita melihat beberapa rekaman Ole bermain di Utrecht kemudian bermain di Oxford kali ini di Inggris, pemain ini memang punya kualitas ya, memiliki kualitas yang ya mungkin akan nanti berada di atas rata-rata lah dari pemain yang ada saat ini di timnas Indonesia. Kalau kita berbicara tentang sepak bola modern, ini juga yang harus kita mulai rubah mindset masyarakat sepak bola Indonesia. Zaman dulu kan beberapa tahun yang lalu di eranya Kang Ferry untuk bermain menghadap di timnas biasanya dikumpulin tuh beberapa minggu sebelumnya ya, ada bahkan waktu itu ada istilah TC ya. Training center. Nah saat ini di sepak bola modern, pemain-pemain yang dikumpulkan ini adalah pemain-pemain profesional yang menit bermain atau jam bermainnya di klub masing-masing itu rata-rata tinggi, bukan pemain cadangan ya kan. Oleh karena itu kapanpun mereka dikumpulkan, ibarat pasukan nih, kapanpun mereka dikumpulkan, hanya 2-3 hari mereka udah siap dari sisi stamina, dari sisi skill. Nah tinggal bagaimana itu tadi, chemistry. Karena kita tahu sepak bola adalah sebuah olahraga yang mengandalkan kerja sama tim. Semakin lama mereka bermain bersama, maka otomatis chemistry ya atau bagaimana untuk memahami selera masing-masing, memahami kebiasaan masing-masing itu akan semakin tercipta. Ini mungkin tantangannya nanti. Jadi sudah punya ikatan batin. Jadi sudah punya ikatan batin dan kapanpun begitu sudah siap begitu ya. Sekali ngelirik saja udah oke. Sekali ngelirik langsung oke. Langsung oke. Langsung oke. Luar biasa. Tapi menarik ya kalau kita lihat timnas Indonesia ini kita punya Sananta, kemudian kita punya Orat Mangun, punya Strike juga. Apakah peran pembagian tugasnya ini akan kemudian bisa sejalan begitu satu sama lain, tapi tahan dulu ya. Kita jawab usai jeda. Kami kembali saat lagi untuk Anda pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau ke Bung Opan. Bung Opan, ini pertanyaan menggantung saya tadi. Ini kita punya Sananta, kita punya Strike, kemudian kita punya Orat Mangun begitu. Pembagian tugasnya ini nanti akan seperti apa? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik. Vena, beberapa waktu yang lalu di awal-awal keberadaannya di Indonesia, Patrick Kluivert, sang pelatih baru mengatakan bahwa salah satu syarat untuk bisa memperkuat timnas senior Indonesia melanjutkan kualifikasi Piala Dunia ini adalah menjadi pemain utama di klub masing-masing. Ini statement yang sangat keras. Artinya apa? Sangat terbuka kemungkinan beberapa pemain yang saat ini membela timnas senior Indonesia di bawah Sinteyong akan dianalisa, dievaluasi oleh Patrick Kluivert. Salah satu yang saya dengar belakangan ini antara lain adalah Rafael Struijk. Ya kita tahu di Brisbane Roars di Australia, Rafael
memang kerap menjadi cadangan sejati. Ya. Nah ini menjadi warning. Sebaliknya beberapa nama seperti yang Anda sebut tadi termasuk pemain lokal seperti Ramadan Sananta, kemudian Ricky Kambuaya, kemudian Pratama Arhan setelah pindah ke Thailand yang belakangan menjadi andalan di klub masing-masing. Bahkan Ramadan Sananta beberapa pertandingan belakangan ini kerap mencetak gol dan disaksikan langsung oleh Clifford diantaranya. Kemudian Ricky Kambuaya juga bersama Dewa United juga semakin tajam. Ini bisa menjadi bagian dari pemain yang akan dianalisa untuk kembali dipanggil. Jadi sekali lagi statement dari pelatih Patrick Clifford itu sangat jelas. Yang menjadi langganan cadangan di klub masing-masing ya besar kemungkinan mereka tidak akan dipanggil. Kalaupun dipanggil akan menjadi cadangan. Sebaliknya yang selama ini mungkin dalam tanda kutip dibuang oleh Sinteyong akan kembali dipanggil. Ramadan Sananta misalnya, Ricky Kambuaya misalnya. Oke. Kalau dengan apa ya prediksi seperti itu begitu, bagaimana kondisi di dalam internal timnas Indonesia? Kalau lihat di internal timnas Indonesia saat ini kita belum tahu ya. Ya waktu zaman Sintayong banyak rumit masalah ya. Kalau untuk sekarang ini untuk pelatih dari Patrick Clifford kita belum tahu karena mereka juga belum berkumpul ya. Saya berharap mudah-mudahan di kubu timnas sekarang ini saya rasa di locker roomnya nanti mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, bagus, tidak ada senggol sana senggol sini seperti yang sebelumnya. Kan. Saya rasa ini juga Patrick Clifford juga akan tahu karena juga dia mengalami sebagai pemain bagaimana untuk menjadi pilihan pelatih atau dicadangkan dan sebagainya ya. Karena di sisi lain salah kita memilih pemain untuk mencadangkan pemain atau menjadi pemain inti, kita salah pilih pemain ini bahaya. Dan dia juga harus lihat kondisi yang ada di timnya masing-masing, menit bermain yang harus dilihat gitu. Bukan pemain cadangan yang harus masuk dia sebagai pemain inti di timnas. Contohnya yang dibilang Bung Ropan tadi masalah Rafael Struijk di Australia dia hanya lebih banyak sebagai cadangan mati. Kalau ibarat kita di sini cadangan mati. Ini juga akan menjadi evaluasi buat Patrick Clifford gitu. Ya untuk sementara ini seperti Sananta, seperti Ricky Kambuaya selama bermain di liga mereka sangat sangat produktif membuat gol gitu ya. Jadi ini juga bahan pertimbangan buat Patrick Clifford itu. Yang tadinya pemain cadangan di timnas sekarang mereka dipanggil lagi. Ya. Begini, ada beban yang luar biasa di pundak seorang Patrick Clifford. Tuntutan masyarakat sepak bola Indonesia menginginkan dia untuk melebihi pencapaian dari Sinteyong sebelumnya. Saat ini kita bertengger di posisi ketiga setelah melakoni 6 laga. Artinya apa? Publik sepak bola Indonesia menginginkan kehadiran mega bintang sekelas Patrick Clifford sebagai pelatih bersama timnya itu harus lebih dari itu. Walaupun publik juga harus melihat bahwa hanya ada 4 laga tersisa nih bagi Indonesia. Minimal jika kita tidak bisa bertengger di runner up hingga ujung kualifikasi ini nanti, ya minimal masih berada di posisi ketiga lah. Sehingga kita otomatis bisa lolos ke ronde keempat di kualifikasi Asia ini. Nah oleh karena itu Patrick Clifford tentu sangat serius. Tidak mudah tanggung jawabnya itu. Mengevaluasi kemudian berburu pemain untuk melanjutkan tujuan mulia ini. Kemudian selain itu keberadaan Patrick Clifford-nya selain sebagai pelatih, tentu sebagai duta sepak bola Indonesia. Nama besarnya di dunia sepak bola, ya tentu diharapkan menjadi magnet, menjadi daya tarik untuk pemain-pemain yang berdarah Indonesia, berada dimanapun di belahan bumi ini untuk datang melamar menjadi pemain Indonesia. Tidak seperti sebelumnya, PSSI lah yang harus berburu. Ya kita berharapkan dengan nama besarnya Patrick, berada bersama timnas Indonesia menjadi brand. Untuk bisa paling tidak membuat pemain-pemain keturunan Indonesia sekali lagi dimanapun di Amerika Selatan pasti ada, di Amerika Utara, di Afrika untuk melihat ada Patrick Clifford di sana, ayo kita berbondong-bondong datang untuk masuk bermain di Indonesia. Melamar. Ya ini salah satu yang kita harapkan. Oke. Baik. Sebelumnya kita mau tayangkan dulu ya, Bung, di layar kaca pemirsa TV One. Ini mungkin Anda bisa sambil menyaksikan bersama. Kami hadirkan ada beberapa selain juga Ole ya, ada 2 pemain lain yang hari ini juga akan mengambil sumpah ya bersama dengan Ole. Ini ada 2 pemain timnas. Dion Marks dan juga Tim Gapens ya. Yes. Yang digadang-gadang. Keduanya ini nih mungkin Bung sekaligus bisa dianalisa kekuatannya ini seperti apa. Kemudian setelah bergabung ekspektasinya apa? Ya,
Ini ada 3 pemain yang hari ini diambil sumpahnya untuk menjadi warga negara Indonesia di Inggris. Begitu pentingnya ketiga pemain ini sehingga pengambilan sumpah dilakukan di Inggris ya. Oh, tim dari Indonesia PSSI berangkat ke sana bersama dengan tim dari Kementerian Hukum kalau tidak salah. Dan dari 3 pemain ini Ole tentu akan menjadi pemain timnas senior Indonesia untuk memperkuat timnas Indonesia menghadapi sisa laga yang ada. Kemudian 2 pemain lainnya ini Dion Marks dan juga Tim Gapens itu akan dibawa untuk memperkuat timnas under 20. Ya. Ada 2 kalender yang sangat penting bagi PSSI, bagi sepak bola Indonesia ke depan. Di akhir bulan ini kita akan melakoni putaran final Piala Asia usia 20 di Cina. Dan kita butuh 2 pemain ini, yakni Dion Marks dan juga Tim Gapens. Sementara Ole diharapkan sudah bisa memperkuat Indonesia menghadapi Australia nanti. Sambil kita lihat juga nih Bung nih, ini karir sepak bola dari Ole Romeni. Ini yang saya sampaikan di awal tadi, bukan pemain sembarang pemain, apalagi ya bukan pemain kacang-kacang lah. Ole ini bahkan pernah memperkuat timnas Belanda, ya usia di timnas junior ya. Kemudian dia juga pernah bermain di tim sebesar Utrecht sebelum akhirnya pindah ke Oxford United. Ya. Ini juga cukup masih baru ya di Oxford United. Iya betul, musim ini ya. Oke, nah ini berikutnya soal Dion Marks ya. Ini pemain keturunan Indonesia juga, betul. Berdarah Palembang ya. Wong Kito Galo, pemain yang masih berusia 19 tahun masuk ke timnas Indonesia untuk memperkuat timnas usia 20 berlaga di putaran final Piala Asia usia 20 bulan ini. Karir sepak bolanya juga nggak main-main ya? Iya, ini pemain yang pernah bermain ini berposisi sebagai back, pernah bermain di Nijmegen juga. Kemudian masih berusia sangat muda, 19 tahun. Ya mudah-mudahan Dion bisa menikmati bermain bersama tim Indonesia untuk selanjutnya akan menjadi salah satu pemain andalan kita di masa depan karena masih sangat muda ya. Satu lagi nih Bung. Nah ini kita coba selain hadirkan. Dion juga tadi ada Tim Gapens ya, pemain yang juga masih berusia ini dia. Berusia masih sangat 19 muda tahun, betul. 19 tahun. Akan menjadi salah satu andalan kita juga di timnas usia 20. Juga berdarah Indonesia ya. Dari Semarang, Jawa Tengah, dari sisi ibunya. Ole sendiri juga berdarah Indonesia, ada darah Bataknya ya. Medan. Orang Medan ya. Gitu. Jadi sekali lagi ya mau tidak mau ini adalah sebuah situasi yang harus kita terima, terutama publik sepak bola dan juga bangsa Indonesia, bahwa untuk bisa berlaga, untuk bisa berkompetisi di level sekelas Piala Dunia, harus kita akui, jujur kita akui bahwa hasil pembinaan yang kita hasilkan dalam negeri saat ini itu jauh dari cukup. Masih menjadi jauh dari cukup ya. Mungkin kita Vena, saya Vena, Bung Ferry, sampai kita wafat pun kita tidak akan bisa menyaksikan Indonesia berlaga di Piala Dunia kalau kita kalau kita hanya mengharapkan hasil pembinaan yang ada saat ini. Ya entah 5 tahun ke depan. Harus ada peningkatan begitu ya. Peningkatan dan suka tidak suka proses naturalisasi ini harus kita terima. Toh 95% dari pemain naturalisasi yang ada saat ini adalah pemain-pemain yang memang anak-anak muda yang memang memiliki darah Indonesia. Tapi pertanyaannya sampai kapan? Gitu. Nah ini dia. Oleh karena itu sebetulnya kita berharap mudah-mudahan di 2025 ini mulai terlihat bahwa selain pembenahan dari sisi timnas senior Indonesia termasuk sampai ke junior dengan program naturalisasi ini, kita juga berharap ada pembenahan dalam negeri terutama untuk pembinaan usia muda. Betul. Ya, yang bisa berjalan secara simultan, secara barengan sambil terus membenahi kualitas penyelenggaraan liga dalam negeri, Liga 1, Liga 2, Liga 3 dan seterusnya. Ketua Umum sudah memulai itu semua tahun lalu dengan proses pembenahan di kualitas wasit, kemudian penggunaan teknologi seperti VAR, kemudian juga bagaimana pembinaan terhadap supporter. Karena atmosfer sepak bola Indonesia akan menjadi sehat jika aspek-aspek ini semua kita benahi. Kita tidak hanya bisa berharap pada infrastruktur pembenahan stadion, pembenahan lapangan, kemudian pembenahan pemain tanpa membenahi hal-hal itu lainnya. Kepemimpinan wasit kerap masih menjadi kontroversial bahkan sampai sejauh ini. Kemudian penggunaan VAR diharapkan bisa menekan kontroversi atau keputusan kontroversi itu. Padahal ada VAR tapi wasit masih begitu juga. Iya. Sekali lagi ini adalah sesuatu ya
harus kita terima. Harus kita terima. Proses naturalisasi ini. Oke, kalau dari Bung Peri, ini kan tadi katanya aspek pembenahannya banyak begitu ya, harus kemudian ditingkatkan begitu. Apa yang perlu dibenahi begitu kalau dari kacamata Bung Peri? Ya, yang harus dibenahi sekarang adalah dari kompetisinya sendiri. Yang pertama, yang kedua pembinaan. Ya, selama ini dari zaman ke zaman pembinaan yang ada di kita ini selalu berjalan tidak mulus gitu loh. Ya, tidak mulusnya masih ada ganjalan-ganjalan, masalah-masalah internal gitu ya. Mudah-mudahan mungkin di zamannya Pak Erick Thohir ini bisa ditingkatkan lagi masalah pembinaan. Karena ujung-ujungnya semua ini pembinaannya adalah untuk ke tim nasional gitu loh. Kita tidak bisa berharap harus pemain-pemain naturalisasi ini. Sampai kapan pertanyaan kan gitu. Kita juga nggak tahu sampai kapan gitu loh. Maksud kita pembinaan ini nanti bagus setelah tidak ada pemain naturalisasi. Inilah nanti akan muncul yang dari pembinaan ini untuk ke tim nasional. Karena apa semua pemain yang ada di liga-liga ini, apalagi di sepak bola, yang paling terpenting adalah prestasi paling tinggi adalah kita dipanggil untuk tim nasional. Bukan hanya main di klub. Nah, itulah gunanya pembinaan. Jadi untuk sekarang ini coba pembinaan mulai dari sekarang harus berjalan dengan bebarengan gitu. Apalagi banyak penyerang tengah begitu yang muncul seperti Ramadan Sananta. Tapi ini tahan nanti ya. Kita masih akan lanjutkan usai jeda pemirsa. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, sekarang kita bicara soal formasi ya. Sebelum begitu Kluivert tiba sampai nanti formasi lengkap akan diumumkan oleh Kluivert begitu. Akan seperti apa formasinya? Bung Opan? Oke, jadi dari berita terakhir yang kita terima, kabarnya sih insya Allah akhir bulan ini, tanggal 20-an ke atas, Patrick Kluivert akan segera merilis nama-nama pemain ini akan dipanggil untuk menghadapi 2 laga penting di bulan Maret nanti, menghadapi Australia tanggal 20 dan menghadapi Bahrain tanggal 25. Nah, kalau kita kembali pada pasukan Sinteyong sebelumnya, terutama saat menghadapi Arab Saudi terakhir, ini dia ya formasi yang kita punya sebelumnya ya. Verdonk, J.I.C.S hampir pasti akan dipertahankan oleh Patrick Kluivert. Kemudian Tom Hai juga, Eva Jenner itu pemain yang selama ini memiliki peran yang sangat penting di pemain barisan tengah Indonesia. Kemudian Rafael Struijk sepertinya akan dievaluasi ya. Kemudian Orat Mangun mungkin akan menjadi pilihan utama untuk bisa mendampingi oleh Romeni ya. Rafael Struijk menurut saya sepertinya akan menjadi salah satu pemain yang dievaluasi. Mudah-mudahan Ramadan Sananta dan juga Ricky Kambuaya menjadi salah satu atau salah 2 pilihan pemain lokal untuk bisa mengisi formasi ini ya. Nah, pilihan kita sih kalau kita berharap adanya pemain lokal, J.I.C.S kemudian Rizky Ridho. 2 pemain yang sebaiknya jangan gambling lah untuk langsung dirubah formasi di lini belakang. Karena kedua pemain ini sudah sangat memiliki chemistry-nya sudah sangat tercipta, sudah sangat kompak dan terbukti sangat tangguh. Ya, kemudian Kelvin Verdonk juga di sisi kiri mudah-mudahan tidak tergantikan. Marcelino. Jadi kalau kita menggadang-gadang siapakah gerangan pemain asli lokal yang tetap akan menjadi pilihan Patrick, saya kok agak condong bahwa 1 Rizky Ridho, 2 Marcelino, ya, kemudian 3 1 dari 2 pemain yang saya sebut tadi, yakni Sananta dan juga Ricky Kambuaya. Kenapa? Karena beberapa minggu ini Patrick Kluivert dan juga timnya itu sudah kerap mendatangi aksi-aksi Liga 1 Indonesia. Ya, di Bali, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Jakarta, dan nama-nama yang saya sebutkan tadi, nama-nama lokal sebutkan tadi itu sudah keluar dari mulutnya Patrick. Seperti misalnya Ricky Kambuaya, membuat Patrick agak terkesan saat menyaksikan laga Dewa United. Kemudian begitu juga Ramadan Sananta yang kembali subur belakangan ini bersama Persis Solo ya. Artinya apa? Artinya ada kesempatan bagi pemain lokal kita untuk bersaing. Dan mudah-mudahan salah satu kiat untuk Patrick Kluivert menarik simpati dari publik sepak bola Indonesia adalah berusaha untuk bisa mengakomodir semaksimal mungkin pemain lokal. Sepanjang pemain-pemain itu memang memiliki jam bermain di klub masing-masing yang ya menjadi pemain inti lah. Kemudian ada pembuktian di situ dan mampu bersaing dengan pemain-pemain naturalisasi. Kalau menurut saya untuk formasi
posisi pemain, setidaknya Jai dengan Rizky Ridho ini sudah sehati. Sudah sehati. Sudah sehati, sudah chemistry-nya sudah ketemu. Ini betul. Saya masih ragu-ragu kalau ini harus dirubah. Hilgas ini untuk menempatkan posisinya Rizky Ridho ini juga agak ragu-ragu saya. Saya rasa tetap Jai Ijaz dengan Rizky Ridho ini karena apa? Yang saya katakan tadi juga dengan Bung Lopan juga ini memang sudah sehati, sudah susah dirubah ya. Betul, betul. Kemungkinan di sisi tengah juga Tom Haya oke, Ivar Jenner. Ya, saya condong ke ini kita mungkin ada sedikit perbandingan ya, Bung Lopan ya. Perbedaan ya. Saya lebih condong ke Natasun. Ya, selama ini kalau saya lihat Natasun dia kerjanya lebih banyak bekerja. Cocok nggak dengan Marcelino? Kan satu klub nih. Ini saya rasa dengan Marcelino cocok. Ini saya sependapat dengan Bung Lopan tadi masalah Rafa Stroke ini juga akan dipertimbangkan. Ini bisa juga ditempatkan Rana Sananta ataupun Marcelino juga didorong ke depan. Kan gitu. Oh ya, Kang Ferry dan juga Vena, satu yang harus kita koreksi bahwa sepertinya Ragnar Oratmangun, terutama saat menghadapi Australia nanti belum bisa diturunkan. Karena ada akumulasi kartu kuning di pertandingan sebelumnya. Sehingga jika itu terjadi, maka pilihan utama adalah Ole, kemudian Marcelino tetap berada di sisi kiri, kemudian untuk sisi kanan mungkin akan ada dua pilihan. Kalau Ramadan saya juga Ricky Kambuaya. Bercondong dengan Ricky Kambuaya. Oh, Ricky Kambuaya. Oke. Ya. Nanti kira-kira akan seperti apa, tapi kita menuju ke informasi terbaru nih yang kami dapatkan langsung dari London, Inggris mengenai prosesi foto yang kami dapatkan sebelum proses pengambilan sumpah begitu dari ketiga pemain yang akan bergabung dalam timnas. Ini kita saksikan ya, kita hadirkan bersama ini foto-fotonya dihadiri oleh sejumlah pejabat begitu. Ada Menteri Hukum begitu, Andi Aktas, Supratman Andi Aktas. Kemudian juga ada Wakil Ketua PSSI Zainuddin Amali. Nah, ini nampak sangat senang ya. Betul. Senyumnya sumringah. Senyumnya sumringah. Ini yang sangat dinantikan gitu ya. Betul. Vena, perburuan Ole ini adalah salah satu perburuan yang sangat penting untuk bisa meyakinkan kita bahwa Indonesia atau timnas Indonesia akan jauh lebih tangguh. Begitu pentingnya pemain ini, sehingga pengambilan sumpah itu harus dijemput di Inggris. Berbeda dengan pemain naturalisasi sebelumnya yang dilakukan di Jakarta. Dan kita juga nggak setengah-setengah yang ngambil pemain. Betul. Dan satu hal yang agak menggembirakan belakangan ini bahwa antara PSSI, Menpora, DPR, sebutlah antara PSSI, legislatif dan juga pemerintah itu semakin seia sekata untuk proses ini. Sebelumnya kan lumayan nih dari beberapa anggota DPR agak kritis nih dengan proses naturalisasi. Tapi belakangan mereka semakin terbuka matanya, terbuka hatinya bahwa tidak ada pilihan. Kalau kita ingin melihat Indonesia bisa segera berlaga di Piala Dunia, syukur-syukur kalau kita bisa lakukan itu di 2026 nanti, maka ya perburuan pemain berdarah Indonesia di belahan bumi ini harus memang kita akomodir. Harus diakomodir ya. Toh mereka anak-anak muda Indonesia yang berdarah Indonesia kok. Ya? Nah, tapi kalau kita lihat tidak hanya para pejabatnya aja yang hadir, yang sumringah begitu, yang akan mengambil sumpah juga sangat senang. Yang akan diambil sumpahnya yang akan diambil sumpahnya juga sangat senang. Termasuk Ole yang kita bahas dari tadi ya. Ya, bergabungnya Patrick Kluivert belakangan ini bahkan banyak disebut-sebut oleh beberapa pemain. Termasuk ke depan masih akan ada Jero Riedewald, masih akan Emil Audero, masih akan ada Dean James. Mereka menyebut, ya ini jawaban dari sumringahnya pemain-pemain yang diambil sumpahnya tadi itu bahwa mereka sangat mencintai Indonesia. Mereka sangat ingin bermain di negeri yang indah ini. Bahkan kalau kita mendengar cerita dari Martin Pas misalnya, penjaga gawang timnas Indonesia, sebetulnya dia tidak memiliki darah Indonesia. Betul. Tapi neneknya kelahiran di Jawa Tengah. Kemudian dari dia kecil, neneknya kerap cerita tentang Indonesia yang begitu indah. Dan bahkan diwanti-wanti bahwa harus ada cucunya yang kelak kembali ke Indonesia. Untuk bisa menjadi apapun di Indonesia. Ya syukur Martin Paes bisa menjadi pemain bola di Indonesia. Jadi target 6 poin begitu, bisakah begitu? Insya Allah mudah-mudahan bisa. Insya Allah bisa. Optimis ya? Ya optimis. Ya kita selalu optimis dong, yang pesimis. Ya mudah-mudahan kita nanti di pertandingan di awal tanggal 20 kita bisa curi poin. Ya Bahrain ini bisa juga bisa menang. Arab Saudi juga bisa menang di kandang Australia, masa kita nggak bisa menang. Ya. Main tanggal 25 kita di GBK, kita harus benar-benar curi poin ya. Harus 6 poin. Kalau kita lawan Jepang ya
Ya. Anggap aja ya. Saya sih yakin dengan tim pelatih saat ini, kemudian dengan proses naturalisasi tambahan yang ada ini, tim kita akan semakin kuat. 6 poin insya Allah hampir pasti, 7 poin kemungkinan. Lebih dari target. Iya, 2 laga 6 poin ya. kandang akan kita sapu bersih, Ya, karena ditambah mudah-mudahan Baik. draw menghadapi Australia. Karena di Jepang kandang ini kan mereka nanti. udah tidak ada Ya ini. udahlah, Jadi kita mungkin lupakan. ya Kita lupakan mungkin dia Jepang. bisa menurunkan juga yang lapis kedua juga bisa jadi. Oke, mudah-mudahan. mudah-mudahan bisa terwujud, Ya. mudah-mudahan Amin, terrealisasikan. Terima kasih banyak Bung semuanya sudah Oke. bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita nantikan begitu ya apa yang menjadi harapan dari seluruh masyarakat Indonesia dengan Amin. hadirnya Amin. para pemain baru di Amin. Timnas Indonesia. Terima Amin. kasih, selamat malam.